Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial bagi masa depan bumi kita, yaitu pengurangan sampah plastik. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin kita semua menyaksikan terlebih dahulu realita yang terjadi di sekitar kita saat ini. Saya akan menampilkan video terlebih dahulu. Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya, benar. Sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sehingga plastik berakhir kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Nah, miris sekali bukan melihatnya, karena nyata Indonesia masih belum merdeka dari jeratan sampah. Berdasarkan laporan capaian dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komposisi sampah plastik kita terus berada di peringkat atas dari total timbulan sampah tahunan. Dari video tadi, hanyalah puncak dari krisisnya yang kita hadapi hari ini. Jadi di sini saya akan memaparkan panduan nyata untuk menyelamatkan masa depan ekosistem dan bumi kita. Nah, dari krisis plastik global, data itu menunjukkan bahwa hampir setengah dari produksi plastik dunia hanya untuk sekali pakai, 50%-nya itu hanya untuk plastik sekali pakai. Lalu secara ilmiah, kantong belanja membutuhkan waktu penguraian hingga ratusan tahun secara biologis. Jadi waktu terurainya kantong plastik itu 10-500 tahun. Lalu di sini ada dampak nyata terhadap bumi, yaitu yang pertama ada pencemaran ekosistem, yang kedua bahayanya kesehatan, dan yang ketiga kehidupan satwa jadi terancam. Jadi dampaknya itu tidak main-main. Jika mengacu pada penelitian dalam jurnal Science, ini artinya mikroplastik kini sudah mencemari ekosistem laut kita. Jadi plastik yang kita buang sembarangan itu secara tidak sadar bisa kembali ke meja makan kita melalui biota air dan ikan konsumsi. Lalu merusaknya kualitas tanah dan hingga terancamnya satwa laut kita. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Yaitu kita bisa memulainya dengan 3R, yaitu strategi pengurangan sampah plastik. 3R itu apa aja sih? Yang pertama itu ada refuse, yaitu menolak. Jadi ambil langkah awal secara tegas dengan menolak penggunaan sedotan plastik dan kantong belanja plastik sekali pakai di pertokoan. Lalu yang kedua ada reduce dan reuse, yaitu biasakan setiap kita pergi yaitu membawa tumbler pribadi dan gunakan tas ramah lingkungan serta maksimalkan wadah penyimpanan yang tahan lama. Dan yang terakhir yaitu recycle, yaitu daur ulang. Jadi pilihlah sampah organik dan non-organik itu sejak dari rumah. Lalu setorkan sampah plastik bersih secara rutin ke lembaga bank sampah yang ada di rumahnya masing-masing. Nah, lalu mari kita lakukan langkah nyata bersama, yaitu setiap tas belanja lipat yang kita bawa dan botol minum yang sering kita isi ulang adalah wujud nyata dari investasi kelestarian bumi kita. Jadi kesimpulannya yaitu menjaga bumi dan polusi plastik adalah tanggung jawab kolektif. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan kualitas lingkungan
kita untuk generasi masa depan. Seperti itu. Jadi, mari kita mulai perubahan ini dari diri kita sendiri sekarang juga. Nah, lalu menurut kalian nih, langkah diet plastik apa yang paling sulit untuk dilakukan di keseharian kita? Untuk jawabannya, nanti tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik video ini jika kalian peduli dengan isu lingkungan dan subscribe ke channel ini untuk terus mendapatkan edukasi seputar isu lingkungan dan inovasi pendidikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.